Hai teman-teman, apa kabar kalian? Penonton setia Asian Survivor. Di video aku beberapa bulan yang lalu, aku bagikan tentang proses menanam padi atau yang biasa dikenal dengan menugal. Kegiatan menugal ini tradisi masyarakat Dayak untuk menanam padi yang dilakukan secara gotong royong. Nah, di video kali ini aku akan berbagi cerita tentang tradisi memakan ubek atau padi muda yang biasanya ditunggu-tunggu masyarakat Dayak sebelum memanen padi. Ubek ini merupakan makanan khas Dayak Kenya yang sudah turun-temurun yang dibuat sebelum padi benar-benar siap menjadi beras. Untuk pembuatan ubek ini sendiri dibuat menggunakan bahan pokok padi muda pilihan, yaitu padi ketan yang akan dikelola. Yuk ikutin proses pembuatan ubeknya. Jangan di skip ya, agar teman-teman tahu bagaimana pembuatan ubek, makanan khas Kalimantan atau khususnya Dayak Kenya Lepuk Maut. Proses perjalanan untuk ke ladang ini memakan waktu cukup lama, sekitar setengah jam. Jadi videonya aku persingkat karena perjalanan yang cukup jauh. Oke, kita udah sampai di tempat lokasi buat potong padinya. Lihat nih, padinya ada yang sebagian belum masak, ada yang udah. Itu pondok ibu-ibu yang bersebelahan, ada yang sama kita. Oke. Mana kami mau ada orang yang baju kuning sudah ada, Bang. Ada kan sangkut pautnya? Ada. Ini guys, padinya. Yuk kita. Kita mau pergi merumput, bersihkan tempat kemarin habis panen kacang hijau. Mama habis panen kacang hijau, jadi kita mau bersihkan tempatnya untuk tanam lombok selanjutnya. Yuk. Kata bapak, tadi tidak boleh diinjak, nanti rebah, dipotongnya susah. Ini sudah mau masak padinya. Jadi bentar lagi kita akan panen, Pak. Padinya tumbuh dengan subur karena pas masih sepinggang gini rajin dibersihkan. Jadi untuk padi yang tingginya segini harus rajin dibersihkan. Ini ada beberapa tempat kita mau merumput. Di sana sudah ada bapak yang duluan bersihkan. Ini kemarin sudah dibersihkan. Ini kemarin tempat kacang hijau, tapi sudah selesai dipanen. Kenapa kita jauh dari pondok? Karena di sini lahannya cukup bagus, tanahnya kata bapak cukup bagus untuk ditanami. Jadi kita mau tanam lagi di sini, tempat buat kebun lombok, sayur, gitu. Ini kemarin sudah ada yang dibersihkan. Jadi kita mau bersihkan ini sepanjang ini. Kita mau buat kebun sayur. Ini juga bekas kacang panjang tapi sudah mati. Nanti kita mau tanam ulang kacang panjang. Di sini juga ada tumbuhan mama tadi. Ini ada lombok, ada kate, ada juga kacang lendir. Ada juga kacang lendir. Kalian suka enggak makan kacang lendir? Jadi buat lalapan enak. Ya kita merumput. Hari ini cukup panas. Ini kita kacang hijau yang sudah selesai dipanen. Mau kacang hijau mama ini.
tanamannya biar lebih sehat. Jadi kita pakai pupuk alami. Dibersihkan pun caranya harus merumput. Tuh. Pak, nanti setelah dibakar langsung ditanam kok, Pak? Jadi setelah dibakar, tunggu berapa hari, kalau sudah apinya benar-benar padam, baru kita mulai menanam. Di sini rencananya mau ditanamnya apa? Kita mau istirahat dulu. Kita mau ke pondok karena sudah terlalu capek dan haus. Tadi kita kesini lupa bawa minum. Yuk kita ke pondok. Oke, kita mau lanjut. Tadi sudah bersih-bersih. Sekarang kita mau ambil obak atau padi yang muda. Kita mau nanti tumbuk untuk dibuat makan. Biasanya kalau Dayakunya, khususnya Lupuk Maut itu kalau sebelum panen padi, biasanya ambil dulu yang mudanya untuk ditumbuk, dibuat emping atau obak, terus dicampur kelapa, gula merah, terus dimakan. Yuk kita mau buat. Oke, untuk pemilihan padinya dia harus pakai padi ketan supaya kalau ditumbuk tuh tetap enak, rasanya kenyal. Kenapa padi muda? Karena lebih enak kalau pakai padi muda daripada padi yang sudah matang, yang sudah siap untuk jadi beras. Kebetulan untuk yang padi beras ketan putihnya kita belum ada yang bisa dibuat emping, jadi kita mau ambil padi ketan hitam. Nah, untuk pemilihan padinya tidak boleh sembarang, kita harus pilih yang muda karena ada beberapa padi yang sudah keras, itu nanti kalau ditumbuknya susah. Jadi kita pilih yang masih muda untuk dijadikan obak. Ini padi ketan hitam, jadi kita harus pilih yang muda dulu. Jadi kita tidak boleh sembarang ambil juga, tidak usah terlalu banyak. Oke, nanti kita ikut kegiatan kita buat obak di rumah. Oke, kita lanjut memetikan obak di belakang. Sudah ada beberapa banyak. Ini Bapak masih pilih-pilih yang muda-muda. Yang muda-muda itu kalau dibuat obak lembek, jadi harus dipilih dengan baik, tidak boleh sembarangan. Nah, kalau tadi proses pengambilan padinya di ladang, kali ini proses memisahkan si padi dengan tangkainya. Nah, di sini ada dua proses juga, padi yang muda dan padi yang setengah matang. Maksudnya yang sedikit agak lebih tua, karena untuk nanti dioseng harus dibedakan. Kalau yang muda ini dia pengosengannya lebih lama daripada yang lumayan tua itu. Jadi nanti pada saat ditumbuk hasilnya akan bagus, akan sama gitu. Ini kalau yang muda dipisahkan dari tangkainya lumayan sulit. Jadi pada zaman dahulu itu masyarakat Dayak memisahkan si padi dengan si tangkai ini, yang karena yang muda lebih sulit, biasanya menggunakan bambu. Nah, kalau pada zaman sekarang untuk lebih praktisnya biasanya kami menggunakan sendok. Nanti dicontohkan sama Bapak seperti ini.
Cara memisahkannya juga tidak sembarang, karena jika dilakukan dengan sembarangan banyak tangkai padi yang akan terikut. Itu menyebabkan pada saat dioseng tangkai-tangkai ini akan mudah gosong. Itu buat nanti si ubeknya bau seperti bau gosong gitu teman-teman. Nah, ini prosesnya dipisahkan dulu. Setelah dipisahkan nanti baru dioseng. Setelah dioseng baru kita kelola, kita tumbuk. Proses pembuatan ubek ini sangat panjang. Pada zaman dahulu masyarakat Dayak untuk pembuatan ubek ini biasanya dilakukan gotong royong. Selanjutnya proses pengosengan. Setelah dioseng seperti ini, nanti didiamkan terlebih dahulu sekitar 5 menit, lalu ditumbuk. Nah, proses penumbukan ini untuk memisahkan si kulit dengan si berasnya. Proses penumbukan ini harus benar-benar terpisah antara si kulit dan beras agar tidak bahaya pada saat dimakan. Ini yang sudah kita tumbuk. Kita mau jadikan ubek. Nanti dicampur sama kelapa muda yang sudah diparut sama gula merah, atau bisa juga pakai gula biasa. Ini selesai ditumbuk. Nanti kita pilih dulu karena masih ada padi-padinya. Kelapanya harus yang muda, Kak, Pak. Habis itu baru diparut. Ya, Kak, Mak. Juga tar soalnya kan. Bulan bagus ke bulan ini. Kelapa tadi yang sudah diparut dikasih gula ya, Mak. Ya, kasih banyak kayak. Nggak usah lama, manis betul nanti. Kelapanya harus yang muda supaya enak kalau dimakan, biar nggak sakit perut. Aduk. Ini beras yang kemarin kita tumbuk-tumbuk, kita mau campur di sini ya, Mak. Nih, Mak. Nih, proses pembuatan ubek. Campur ke kelapa muda tadi sama gula biar ada rasanya. Nggak usah lama, terlalu banyak nanti. Bagi 2 lah. Ya, kena makan dong. Oh iyalah, bilang Mama mau dibagikan sama tetangga. Soalnya kalau di kampung, kalau dengar bunyi tumbukan ubek, wajib bagi tetangga ya, Mak. Nanti kita mau bagi-bagi sama tetangga yang bersebelahan rumah, karena kemarin dengar kita buat ubek. Wajib. Kalau di kampung tuh masih ini persaudaraannya antara tetangga. Ini Mama. Diaduk terus didiamkan dulu sekitar 1 menit. 5 menitan lah ya, Mak. 5 menit supaya dia lembek, Kak, Mak. Meresap dulu sama kelapanya, sama gulanya, baru mantap dimakan. Ubek beras ketan hitam, yang biasanya beras ketan putih. Kalau ketan putih warnanya hijau. Karena kita punya yang ketan putih belum siap untuk dibuat ubek, karena belum masak, jadi kita pakai yang ketan hitam. Nanti kalau yang ketan putih nanti kita buat lagi. Hari Minggu di ada pesta ubeknya juga. Apa, Mak? Ini yang tadi di kelapa muda dicampur sama beras ketan hitam yang kemarin kita tumbuk. Nah, ini nih bentuk ubek. Nih. Tuh. Nih. Nanti biasanya sebelum panen padi ada pesta ubek ya, Mak? Ya. Di gereja. Kapan, Mak, pesta ubek? Hari Minggu. Minggu? Ya. Wih, aku harus pulang lagi nih supaya bisa ikut pesta ubek. Ih,
Didiamkan berapa menit, Mak? 5 menit. 5 menit kok blur ya? Tuh, didiamkan 5 menit supaya meresap kelapa sama gulanya. Nanti habis selesai dibuat kayak gini, selesai didiamkan, nanti mau bagi sama tetangga yang ada di dekat rumah. Karena kemarin kita tumbuk-tumbuk, tetangga dengar, jadi harus dibagi. Bagi-bagi sama tetangga-tetangga. Kalau makan ubek tuh, nanti kalau tetangganya juga buat, nanti tetangganya bagi juga. Biasanya kayak gitu kalau kita di kampung ya, Mak. Biar dapat ikan, dapat binatang, kalau sama tetangga tetap harus bagi ya, Mak. Ya. Kenapa kayak gitu, Mak? Oh, itulah contohnya ada persaudaraan kita, tetangga kita. Oke. Mantap nih. Sudah siap dibagi. Masih di plastik. Ya, mau antar ubeknya ke tetangga sebelah. Kita mau ziarah